Selanjutnya akan kita bahas norma dari vektor sekaligus aritmatika vektor. Yang pertama ada sifat-sifat dari aritmatika vektor. Jadi di sini kita punya 3 buah vektor U, V, dan W. Dia bisa di ruang 2 atau dimensi 2 atau dimensi 3. Dan ada skalar K dan L. Ini L ya. Skalar artinya bilangan real. Lalu bisa dilihat nanti gambarnya. Dia di sini U, lalu ada V, dan ada W. Lalu di sini dia punya sifat U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Jadi dia komutatif, bisa dibalik, komutatif. Lalu kalau ditambahkan dengan vektor 0, dia nggak ngaruh, tetap U. Jangan lupa yang tebal-tebal di sini kalau kalian nulis itu bisa nggak usah tebal tapi dikasih garis di atas. Lalu kalau kita kalikan U dengan skalar L, lalu kita kalikan lagi dengan K, sama aja K dan L dikalikan duluan, baru dikalikan dengan U. Lalu jika K dan L ditambahkan dulu baru dikali U, sama aja dengan dikalikan U dulu baru ditambahkan. Lalu di sini gambar ini dia mengatakan bahwa jika kita menjumlahkan U ditambah V ditambah W, sama aja apakah kita akan menjumlahkan U tambah V dulu atau V tambah W dulu. Jadi kurungnya bisa dihilangkan karena artinya sama. Jadi kalau kita menambahkan 3 buah vektor, kita bisa tulis aja U ditambah V ditambah W. Karena yang manapun urutan penjumlahannya sama saja. Lalu jika U ditambah dengan negatif dirinya sendiri hasilnya vektor 0. Dan jika U ditambah V dikalikan dengan K sama aja dengan dua-duanya dikalikan K dulu baru dijumlahkan. Lalu vektor U dikalikan dengan angka 1, skalar 1, dia hasilnya dirinya sendiri U. Lalu ada norma vektor. Norma itu sebenarnya adalah panjang dari vektor. Itu dinyatakan sebagai U dikasih mutlak tapi double. Ini norma dari vektor U. Jadi kalau ini vektor ini adalah vektor U, segini ini panjangnya adalah norma dari U. Dia komponen X-nya U1, komponen Y-nya U2, maka di dimensi 2, norma dari U adalah panjang dari vektor U, jadi dia U1 kuadrat ditambah U kuadrat di akar. Seperti mencari panjang vektor biasa. Lalu kalau ada 3, di dimensi 3 berarti dia akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor unit atau vektor satuan. Nah, di sini dia vektornya tidak dimulai dari origin, jadi dimulai dari P1, diakhiri di P2. Maka vektornya sendiri adalah seperti yang tadi kita sudah lakukan, dia X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Jadi kita punya distance between P1 dan P2 di sini. Jadi jarak dari dua titik P1 dan P2 itu berarti dia kalau P1 dan P2 dia membentuk vektor P1 P2, maka jaraknya adalah panjang dari vektor P1 P2.
Jadi dia sama dengan D. Distance, dia akar dari X2 min X1 kuadrat, Y2 min Y1 kuadrat, Z2 min Z1 kuadrat. Jadi kalau kita punya dua titik di space, kita bisa menghitung jaraknya, yaitu kita kurangkan komponen-komponennya, kita kuadratkan, kita jumlahkan, lalu kita akar. Untuk yang dimensi 2, dia cuma sampai Y, tidak ada Z. Lalu, norma atau panjang dari vektor K dikali U itu sama dengan norma dari U dikalikan dengan mutlak K. Jadi misalnya kalian punya berapakah panjang dari 2V, maka dia adalah mutlak dari 2 dikali dengan norma dari V, jadi dia 2 kali panjang dari V. Kalau misalnya kita mencari panjang vektor dari minus 2V, maka di sini dia adalah mutlak dari minus 2 dikalikan dengan V, jadi sama-sama 2V. Makanya tadi kita punya, kalau di sini KV minus KV di sini, dia panjang dari sini, dia sama dengan panjang dari sini, cuma berbeda arah. Kalau panjangnya seperti bisa dilihat barusan, karena dimutlakan, jadi dia sama-sama K kali V. Mutlak K kali V. Lalu, jadi sekarang kita udah punya, kalau kita punya vektor U, jangan lupa garis, maka normanya adalah kuadrat dari komponennya dijumlahkan lalu diakar. Lalu kalau kita punya dua titik, maka jaraknya adalah dari 4 dikurangi 2, minus 3 kurangi min 1, jadi min 3 ditambah 1, 1, 5. Oh, ini harusnya 1 minus 5 ya. Jadi dia 2 kuadrat 4, yang ini minus 2 kuadrat 4, yang ini minus 4 kuadrat 16. Harusnya dia 24. Ini 2 akar 6. Nah, kita sama aja kalau jarak itu sama aja kita mau pakai P1, P2 min P1, P2 P1 vektornya, atau P1 P2. Karena di sini dikuadratkan, jadi kalau misalnya kita kebalik juga nggak apa-apa. Misalnya dia P1 dikurangi P2, jadi ini 2 min 4 kuadrat ditambah yang ini berarti min 1 min 3 min 3 plus 3 kuadrat ditambah 5 min 1 kuadrat. Hasilnya bakalan sama. Ini sama-sama 4, minus 2 kuadrat 4, yang ini 2 kuadrat juga 4, yang ini 4 kuadrat juga 16. Jadi untuk distance bisa dibalik. Sudah cukup untuk hari ini.